أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Pengurus Masjid dan seluruh jajaran pengurus, Bapak RW, Pak RT yang hadir. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah masjid Baitur Rahman, hafizakumullah wa ra'akum. Pertama sekali saya sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Karena saya ingat saya baru kali pertama saya masuk ke masjid ini, dan yang membuat saya bahagia bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Yang saya lihat wajah-wajahnya insyaallah semuanya wajah ahli surga. Saya paling berbahagia pada malam hari ini dan bersyukur karena pertama sekali pertemuan kita pada malam hari ini bukan di sembarang tempat, tetapi di satu tempat yang sangat dan paling dicintai Allah dan paling mulia di dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanya apa tempat yang paling mulia di dunia ini dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma ahabbul buqa'i ila Allah?" Ya Rasulullah, apa tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini? Maka Rasulullah menjawab, masajiduha, yaitu masjid. Maka dengan kehadiran kita di rumah Allah, di tempat yang dicintai Allah ini, maka kita juga menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapat cinta seseorang, maka bagaimana caranya? Maka cintai apa yang dicintainya, lakukan apa yang dicintainya, berada selalu pada tempat-tempat yang dicintainya, maka kita akan mendapat cintanya. Oleh karena itu, umpamanya ibu-ibu ingin mendapatkan cinta suami, maka bagaimana caranya? Maka jaga, jangan pernah berada di tempat yang dibenci suami, tetapi beradalah pada tempat-tempat yang disukai oleh suami. Begitu juga kita seorang istri, kalau mau dicintai oleh istri juga begitu. Maka juga perbuatan apa yang dicintai Allah kita lakukan supaya kita menjadi orang yang dicintai Allah. Bapak Ibu sekalian, yang kedua kenapa saya sangat berbahagia dan bersyukur, di samping kita berada di rumah Allah yang tempat dicintai oleh Allah ini, kita sekarang berkumpul dalam acara yang sangat mulia. Acaranya adalah acara majlis ilmu. Karena Bapak Ibu sekalian, di mana kita duduk itu namanya majlis. Kalau ada bapak-bapak sekarang duduk di kedai kopi, itu namanya majlis kopi.
Kalau ada duduk-duduk sambil nonton TV, itu majlis namanya majlis nonton TV. Kalau ada ibu-ibu duduk-duduk sambil ngerumpi, itu namanya majlis ngerumpi. Di mana kita duduk itu namanya majlis. Tahukah Bapak Ibu sekalian, apa majlis tempat duduk yang sangat dicintai Allah? Maka majlis yang sangat dicintai Allah adalah majlis ilmu. Dan juga yang membuat saya bahagia majlis ilmu kita pada malam hari ini mengangkat tema sebuah peristiwa yang mana peristiwa ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang paling kita cintai. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang di jalan, lalu tiba-tiba Bapak Ibu ditanya, siapa orang yang paling Bapak Ibu cintai di muka bumi ini? Tiba-tiba ada orang mewawancarai kita. Dia tanya, "Bu, siapa manusia yang paling Ibu cintai di muka bumi ini?" Kira-kira jawaban Ibu apa? Suami ada pula di samping. Maka jawabannya, tentu suami saya. Bapak-bapak kalau ditanya oleh orang tiba-tiba di jalan, "Pak, siapa manusia yang paling Bapak cintai di dunia ini?" Mungkin di antara kita menjawab istri, mungkin kita menjawab anak, mungkin kita menjawab orang tua. Bapak Ibu sekalian, salah jawaban itu? Tidak salah, tapi kurang tepat. Maka jawaban yang paling benar kalau kita ditanya, siapa manusia yang paling kita cintai di muka bumi ini? Manusia yang paling kita cintai di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau belum terjawab oleh kita ketika ditanya siapa manusia yang paling kita cintai, belum terjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu iman kita belum sempurna. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman salah seorang kamu sampai aku lebih dicintainya dari bapaknya, dari anaknya, dari hartanya dan dari manusia sekalian. Baru sempurna iman kita. Bapak Ibu, sudahkah kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada yang lain di dunia ini? Sudah atau belum? Belum. Berarti iman kita belum sempurna. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita memperingati peristiwa yang sangat bersejarah yang Allah berikan kepada orang yang paling kita cintai. Siapa? Rasulullah. Peristiwa itu peristiwa apa? Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya. Tadi saya tanya Bapak Ibu, sudahkah kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada yang lainnya? Bapak Ibu tadi jawab belum. Tapi saya izinkan menjawab mewakili Bapak Ibu bahwa selama kita adalah orang beriman dan orang yang muslim, maka kita telah menempatkan cinta kita kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Cuman Bapak Ibu kadang-kadang tidak menyadar. Saya mau buktikan. Apa bukti Bapak Ibu kita lebih mencintai Rasulullah dari segala-galanya? Salawat. Kalau dijawab banyak, tapi saya tidak akan menanya. Bapak Ibu minta jawaban, tapi ingin saya jelaskan. Cinta itu Bapak Ibu sekalian, itu kan bukan hanya diucapkan dengan mulut. Bukti cinta itu apabila orang mengungkapkan kata cinta. Bukan itu saja.
Dan bukan itu yang menjadi hakikat tanda cinta seseorang kepada yang lain. Tetapi apa? Cinta itu adalah bukti. Apa bukti kita mencintai? Umpamanya, ada suami ibu bilang, saya sangat mencintai kamu, saya sayang cinta. Tetapi kalau ibu minta sesuatu sama dia enggak dikasih, cinta itu? Dia bilang cinta, pergi dia ke Jakarta selama sebulan, dah ingat-ingat dia ibu, cinta itu? Bapak ibu sekalian, maka tanda cinta itu diantaranya apa? Selalu kita sebut-sebut namanya, selalu kita iringi namanya di dalam doa-doa baik kita, tak pernah absen. Jadi kalau bapak ibu sayang cinta sama anak, setiap berdoa nama anak itu tersebut, didoakan kebaikan untuk dia, karena cinta. Sekarang siapa manusia bapak ibu sekalian, kalau saya tanya bapak ibu, siapa manusia yang paling banyak kita doakan, kita sebut namanya tiap hari? Tanda cinta kita kepadanya. Siapa yang paling banyak namanya kita sebut setiap hari? Tidak lain kecuali nama Nabi kita Muhammad. Coba dihitung. Mulai bangun pagi kita sudah menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bangun pagi bapak ibu sebelum subuh, maka pertama bapak ibu apa yang kita lakukan? Maka kita umpamanya ke WC, bersiap-siap, kemudian berwudu. Setelah berwudu, apa doa setelah berwudu? Pertama kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu sudah kita sebut, itu wudu pagi-pagi. Setelah itu apa? Kita bapak ibu sekalian mendengar azan subuh. Azan subuh dikumandangkan dalam azan. Berapa kali nama Nabi Muhammad disebut? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap muazzin menyebut nama asyhadu anna Muhammad, kita pun dianjurkan untuk menyebut kembali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam azan? 2 kali. Setelah azan kita disuruh bapak ibu sekalian bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah itu, setelah azan subuh itu disuruh kita berdoa, Allahumma rabbaha dzihid da'watit tamma was salatil qa'imah ati. Sudah berapa kali itu? Setelah itu kita solat sunat, ada tahiyat di situ. Dalam tahiyat apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah assalamu alaika. Sudah berapa kali itu? Setelah itu disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Setelah itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu baru itu. Dalam azan, dalam solat, pergi kita ke masjid, bapak ibu sekalian masuk masjid, apa doa kita masuk masjid? Pertama baca solat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bapak ibu sekalian, tidak terhitung nama Nabi Muhammad kita sebut. Bahkan bapak ibu sekalian, kalau kita ingin berdoa untuk diri kita supaya doa kita itu diijabah oleh Allah, maka di antara adab doanya bagaimana? Pertama sekali puji Allah. Itu pertama. Yang kedua, doakan dulu Rasulullah. Maka doa itu bagaimana caranya? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Setelah itu baru doa Allahumma ighfirli
wa liwalidayya. Coba puji Allah dulu, doakan Rasulullah, setelah itu baru kita doakan diri sendiri. Ini menunjukkan apa? Sebelum kita mendoakan diri sendiri, doakan dulu Rasulullah. Ini bukti apa Bapak Ibu? Kita mengutamakan beliau bahkan dari diri kita sendiri. Dan banyak sekali buktinya. Apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah lagi? Maka kita selalu di samping kita selalu bersolawat, menyebut namanya, mendoakannya, kita selalu mengikuti perintahnya. Coba solat yang kita lakukan itu solat siapa yang kita contoh? Solat Rasulullah. Ini ibu-ibu berjilbab, perintah siapa ini? Perintah Rasul. Larangannya kita hindari, kemudian perintahnya kita kerjakan. Ini adalah bukti cinta Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Rasulullah ini adalah manusia yang paling kita cintai. Malam ini kita peringati salah satu peristiwa dalam hidupnya. Dan peringatan ini Bapak Ibu, kita diingatkan dengan peristiwa ini tiap tahun. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, ini peringatan yang keberapa untuk Isra dan Mi'raj ini pada tahun ini? Karena peringatan itu biasanya ada angkanya. Ini peringatan yang keberapa ini? Bapak Ibu sekalian, peringatan Isra dan Mi'raj ini, kalau kita ingin buat memperingati Isra dan Mi'raj yang kesekian kali, maka kita harus tahu kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi menurut kebanyakan ulama 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Berarti 1 tahun sebelum hijrah. Sekarang saya mau tanya, kita sekarang ini berada pada tahun keberapa daripada kalender hijrah? Tahun keberapa? 1444. 1444 Hijriah itu artinya adalah 1444 tahun yang lalu terjadi peristiwa hijrah. Jadi kenapa disebut kalender kita itu Hijriah? Karena tahun pertamanya dihitung startnya dari tahun terjadinya peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sekarang Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelumnya. Berarti peristiwa Isra Mi'raj ini sudah berapa tahun yang lalu? Dikurang atau ditambah setahun? Ada yang nyebut ditambah? Dikurang. Berarti kita pada tahun ini memperingati Isra Mi'raj yang keberapa? Peringatan Isra Mi'raj yang ke 1443. Apa artinya? Peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati malam ini, itu Bapak Ibu sudah berlalu. Peristiwa ini terjadi 1443 tahun yang nanti jangan ditanya oleh anak-anak tidak tahu sudah berapa tahun yang lalu terjadi peristiwa Isra yang kita peringati ini. 1443. Di sini kita juga ada menyambut bulan Ramadan, ya kan? Saya mau tanya Bapak Ibu, ini Ramadan yang keberapa bagi umat Islam insya Allah? Saya lihat nih wajahnya insya Allah panjang umur semuanya nih sampai ke Ramadan. Doakan selalu ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka pada malam ini kita juga menyambut bulan Ramadan.
Ramadan yang akan kita sambut ini Ramadan yang keberapa ini? Sudah berapa kali umat Islam ini puasa Ramadan? Nggak tahu. Jadi kalau pertengahan Isra Mi'raj yang ke 1443. Kalau Ramadan yang akan kita lalui Ramadan yang keberapa bagi umat Islam? Bapak Ibu harus tahu puasa Ramadan tahun berapa diwajibkan kepada umat Islam? Kapan mulai Rasulullah itu puasa Ramadan dengan sahabat? Bapak Ibu, patokannya juga kalender hijrah. Ulama sepakat mengatakan puasa Ramadan pertama yang dilakukan Rasulullah SAW dan umat Islam adalah pada tahun kedua Hijriyah. Tahun pertama Rasulullah datang belum ada puasa Ramadan. Tahun besoknya baru ada puasa Ramadan. Sekarang kalender hijrah 1444. Berarti kita akan menghadapi Ramadan yang keberapa? Kuranglah dua. Berarti Ramadan, puasa Ramadan yang akan kita hadapi itu puasa Ramadan ke 1442 bagi umat Islam. Kalau Bapak sudah berapa kali Ramadan puasa? Tergantung umur Bapak. Dan Bapak puasa Ramadan, Ibu berapa umur Bapak Ibu mulai puasa Ramadan? Tergantunglah umur masing-masing. Tapi kalau umat Islam ini adalah mari, jadi buat spanduk nanti. Mari kita sambut bersama bulan suci Ramadan yang ke 1442. Karena ini umat Islam puasa ke 1442. Bapak Ibu sekalian, supaya kita gabung. Baik. Peringatan ini apa gunanya sebenarnya Bapak Ibu? Namanya peringatan. Maka majelis ilmu kita, taklim kita malam ini peringatan memperingati. Peringatan itu artinya apa? Malam ini Bapak Ibu diingatkan. Diingatkan dengan apa? Dua hal. Pertama, dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, kita diingatkan bahwa Ramadan sebentar lagi akan datang. Maka menyambut Ramadan judulnya. Bapak Ibu sekalian, peringatan Isra Mi'raj. Apa yang diingatkan kita dengan peristiwa Isra Mi'raj ini? Maka inilah yang dibawa pulang kaji ini. Di ketika kita memperingati Isra Mi'raj, apa kita diingatkan dengan peristiwa ini? Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan pertama. Diingatkan bahwa peristiwa ini sudah berlalu 1443 tahun yang lalu. Ya. Itu tambah atau kurang itu? Isra Mi'raj kan terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Berarti 1445 tahun yang lalu. Itu pertama itu. Jadi kita peringati ini, berarti peringatan Isra Mi'raj ini kejadiannya sudah 1445 tahun yang lalu. Kedua, peristiwa ini Bapak Ibu diingatkan, ini adalah merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Dan Allah dengan peristiwa ini memperlihatkan tanda kekuasaannya kepada kita, hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Pertama Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini merupakan hadiah dari Allah kepada Rasulullah SAW. Hadiah ini diberikan Allah karena perjalanan Isra Mi'raj ini Rasulullah diperjalankan, bukan berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan. Perjalanan itu hanya 1 malam. Setelah Isya Rasulullah berangkat, sebelum subuh beliau sudah datang. Perjalanan itu kemana? Dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa yang ada di
Berapa jaraknya antara Masjid Haram Mekah dengan Aqsa Palestina? Berapa jaraknya? Pernah Bapak Ibu pergi? Saya sudah pergi ke Palestina. Kalau ke Mekah sudah berulang-ulang saya pergi ke sana. Bapak Ibu, jaraknya lebih kurang kalau seandainya Bapak Ibu berjalan kaki ya, 1.800 kilo. Berapa? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dari Palestina mengantarkan Siti Hajar dan putranya Ismail pakai kendaraan onta dari Palestina Pak ke Mekah itu, ke Masjid Haram itu menempuh jarak berapa? 1.800 kilo. Kalau naik pesawat berapa jam? Lebih kurang 2 jam. Maka Allah perjalankan Rasulullah dari Masjid Aqsa dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa hanya 1 malam. Dan tidak sampai 1 malam. Kemudian perjalanan itu bukan hanya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, tapi juga dari Masjid Aqsa perjalanan Mi'raj, langsung menemui Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang namanya Bapak Ibu, di atas lagi Rafraf. Maka di atas Sidratul Muntaha. Maka di dalam Al-Qur'an dijelaskan Sidratul Muntaha. Berapa jaraknya itu? Antara Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Berapa jaraknya? La ilaha illallah. Allah yang Maha. Itu cuma bolak-balik dalam 1 malam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Ini yang paling penting kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa langsung ke langit. Bapak Ibu, untuk apa? Allah jelaskan, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda atau kebenaran-kebenaran ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayat Allah, diantaranya ayat Al-Quran. Allah dalam Al-Quran bercerita tentang Nabi Adam, bercerita tentang Nabi Isa, bercerita tentang Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, Allah dalam Al-Quran bercerita tentang surga. Allah bercerita tentang neraka. Apa siksa orang yang meninggalkan perintah Allah, yang mengerjakan larangan-larangan Allah. Dalam Al-Quran ada diceritakan. Lalu Bapak Ibu, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu ayat. Kemudian Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan, Allah ingin menunjukkan, memperlihatkan kebenaran ayat-ayatnya. Allah bercerita tentang surga, maka dalam perjalanan itu Rasulullah diperlihatkan dengan surga. Allah bercerita tentang neraka. Allah perlihatkan kepada Rasulullah neraka itu. Allah bercerita tentang kisah-kisah Nabi. Allah pertemukan Rasulullah dengan para itu tuh Bapak Ibu. Jadi Isra itu apa? Allah perlihatkan kebenaran. Sehingga apa? Untuk apa kebenaran itu Allah perlihatkan? Supaya dia mendakwahkan Islam ini mantap. Karena dia lihat sendiri. Maka banyak orang sekarang tidak percaya hari akhirat, Pak. Tidak percaya surga neraka. Kenapa? Karena dia belum. Maka dalam surah At-Takasur, alhaakumut hatta zur kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawun summa la tarawunnaha
ainal yaqin. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, cukup Rasulullah yang sudah melihat. Jangan pula kita semua kita melihat. Nanti ngeri pula kita. Bapak kalau sudah dipertontonkan neraka, tidak bisa makan bapak nanti. La ilaha illallah. Siksa kubur aja kalau diperdengarkan kepada kita. Ini Bapak Ibu, masjid ini kecil sekali ini, melimpah masjid ini. Setiap solat. Tapi banyak orang yang goyang keyakinannya. Maka Rasulullah diperlihatkan. Jadi pertama, Allah perlihatkan kebenaran ayat-ayatnya. Kemudian juga Allah dalam perjalanan ini memperlihatkan kebesaran kemahabesarannya. Maka Rasulullah lihat, Masya Allah, alam ini Bapak Ibu. Maka Rasulullah pulang-pulang Bapak Ibu sekalian, dari Isra Mi'raj, betul-betul ketundukan dia tahu kemahabesaran Allah. Allah menceritakan dalam Al-Quran kepada Rasulullah, kepada kita semua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu apa? Yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan. La ilaha illallah. Maha pengasih, maha penyayang, maha perkasa, maha. Lalu Allah perlihatkan kemahaannya itu kepada Rasulullah lewat perjalanan. Maka Rasulullah melihat langit, kemudian melihat bintang-bintang, melihat la ilaha illallah. Maka Rasulullah melihat kemahabesaran Allah. Untuk apa? Allah memperlihatkan kebenaran ayat-ayatnya, memperlihatkan kemahabesarannya, supaya Rasulullah SAW semakin mantap iman dan keyakinannya. Keyakinannya terhadap Allah, iman kepada Allah, iman kepada risalah yang dibawanya, kemudian kemantapan dia dalam mengamalkannya, kemudian mantap dalam menyampaikannya, kemudian mantap dalam menerima segala tantangan dan resiko-resiko yang dihadapi dalam menyampaikan dakwah ini. Maka setelah itu Bapak Ibu sekalian, lapang dada Rasulullah. Maka Rasulullah setelah Isra Mi'raj ini dalam memperjuangkan agama ini, nyawa pun dia pertaruhkan karena dia sudah tahu surga yang akan menunggu. Maka lapang agama ini semuanya. Maka apa nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah? Coba baca surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na angka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa artinya itu? Alam nasrah laka sadrak. Hai Muhammad, tidakkah kami telah melapangkan dadamu? Jadi nikmat yang paling besar yang pertama yang Allah ceritakan, yang Allah beberkan kepada Rasul dalam ayat itu, lapang dada. Maka kita ini Bapak Ibu, dalam menerima agama ini, pertama lapang dada menerima yakininya, lapang dada mengamalkannya, lapang dada di dalam mempelajari, lapang dada menyampaikan. Maka tak boleh kalau Bapak Ibu sempit, merasa berat solat, merasa berat puasa, merasa berat bersedekah, merasa berat berzakat. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa apa? Dada kita belum lapang menerima agama. Tapi Masya Allah, ke masjid ringan langkahnya. Kalau solat itu tidak ada berat hatinya. Ini menunjukkan nikmat Allah luar biasa. Jadi Bapak Ibu, nikmat Allah yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita ketika kita lapang dada dengan agama. Ketika mau solat bahagia, mau menyambut Ramadan bahagia, ketika bersedekah berinfak bahagia,
Tapi kalau sudah waktu solat masuk, solat pula lagi katanya. Sebentar solat. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada ibu-ibu yang sudah bosan solat? Nunjuk. Bapak-bapak ada yang sudah bosan solat? Pak Ustaz, apa ini solat? Pagi solat, zuhur solat, asar solat, maghrib solat, besok pagi solat lagi, terus solat. Tak bosan? Siapa yang bosan? Nunjuk. La ilaha illallah. Kalau ibu-ibu ditanya oleh anak, cucu, Nek, Bu, sampai kapan ibu solat ini? Solat terus. Apa jawaban Bapak Ibu? Pak, apa jawaban Bapak kalau anak tanya? Pak, sampai kapan Bapak solat ini? Solat aja terus. Apa jawabannya? Sampai mati, Pak. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu. Di antara ibadah itu yang utama solat. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW, untuk apa diperlihatkan kebesaran ayat-ayat Allah, kebenaran ayat-ayat Allah? Supaya Bapak Ibu lapang dadanya dengan agama. Kalau Bapak Ibu sempit dengan agama ini, artinya apa? Iman kepada kekuasaan Allah, kebenaran ayat Allah lemah. Itu masalah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, rajin-rajin kita baca ayat-ayat Allah, pelajari ayat-ayat Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Ayat Allah itu ada dua. Ayat yang dibaca yaitu Al-Qur'an. Rajin baca Quran untuk memupuk iman. Supaya apa? Itulah sebabnya Bapak Ibu, Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci orang yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa pakai subhana? Allah ingin mengingatkan kita bahwa yang memperjalankan Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj itu adalah Allah. Allah itu sifatnya apa? Subhana, maha agung, maha suci, maha sempurna dalam segala sifatnya. Yang berjalan bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah sebagai manusia tidak mungkin. Tapi kalau Rasulullah, Allah yang memperjalankan, maka tak ada yang tak bisa. Karena Allah maha. Kemudian bi'abdihi, hambanya. Hambanya ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, untuk apa Rasulullah diisrakan, dimi'rajkan? Untuk apa Allah memperlihatkan ayat-ayatnya? Supaya penghambaan diri kita kepada Allah sempurna. Maka kita ini Bapak Ibu sekalian, paling bahagia itu harusnya dengan solat. Kalau Bapak Ibu mau tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ceritanya Aisyah radhiyallahu anhu, istrinya, apa yang paling membuat Rasulullah itu bahagia dalam hidupnya? Maka dia menceritakan ada peristiwa yang sangat terkesan. Dia pada satu malam tidur dengan Rasulullah sudah satu selimut. Tiba-tiba Rasulullah SAW bilang, "Hai Aisyah, izinkan saya solat." Maka apa kata Aisyah kepada Rasulullah ketika itu? "Ya Rasulullah, silakan. Aku sangat bahagia melihatmu melaksanakan sesuatu yang membuatmu sangat bahagia." Jadi Aisyah tahu dia bahwa saat Rasulullah paling bahagia itu adalah sedang solat. Ibu-ibu saya tanya, pasti ibu mengenal suami ibu, tahu apa senangnya, apa yang tidak senangnya. Kapan suami ibu bahagia? Kalau saya tanya, ibu-ibu, siapa suami ibu? Nunjuk ya, kalau ada. Bahwa ibu tahu suami ibu puncak kebahagiaannya adalah ketika dia solat. Nunjuk.
Nunjuk, Pak Ustaz, suami saya tahu dia paling bahagia kalau dia solat. Nunjuk, siapa? Enggak ada, Pak. La ilaha illallah. Maka Rasulullah katakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Puncak kebahagiaanku dijadikan Allah di dalam solat. Maka Rasulullah kalau tiba mau datang waktu azan, apa katanya kepada Bilal? Bukan, hei Bilal, azan, waktu solat dah masuk. Enggak. Arihna bis salati ya Bilal. Bahagiakan kami dengan solat ya Bilal. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu, jawabannya apa? Solat itu menyusahkan atau membahagiakan? Siapa yang menjawab menyusahkan? Nunjuk. Alhamdulillah, ada. Sepakat membahagiakan. Sudahkah Bapak Ibu merasakan nikmatnya salat? Rugi sekali kalau kita tidak merasakan nikmatnya salat. Untuk Bapak Ibu sekalian menikmati kemudian bahagia dengan salat, kuncinya apa Bapak Ibu? Kita harus kenal dengan Allah. Kita harus yakin dengan kebenaran ayat-ayat Allah. Kita harus yakin dengan kemahabesaran Allah. Karena ketika solat itu yang kita hadapi siapa? Maka kita Bapak Ibu, kalau ketemu umpamanya ada Presiden Jokowi umpamanya lewatnya di jalan sini, tidak ada banyak pengawal Pak, lalu berselisih dengan Bapak, tak tahu Bapak bahwa dia presiden, lewat aja dia. Kira-kira ketika Bapak lewat, Bapak pedulikan dia? Tidak kan Bapak sapa dia. Kenapa? Karena Bapak tidak tahu. Tapi coba Bapak kenal kebesarannya, kira-kira gimana? La ilaha illallah. Saya mau tanya, kalau ada Bapak Ibu diundang oleh Presiden ke istana, undangan kehormatan, diberikan kepada Bapak keleluasaan berbicara, meminta apa saja. Warga sini seorang diundang langsung ke istana, minta apa saja kata Presiden. Kira-kira bahagia atau tidak? Bisa bicara dengan Presiden, bahagia tak? Langsung diundang ke istana, disuruh minta apa saja. Ketika Bapak Ibu ketemu, pengen lama-lama atau pengen sebentar? Hei, pengen lama atau sebentar? Pasti pengen lama. Mungkin pengawal presiden, hei selesai Bu, Pak, selesai Pak. Ditarik-tarik, belum Pak, masih banyak diminta lagi. La ilaha illallah, itu manusia. Padahal tak dapat tak tidak, tak dikasih tak tidak. Bapak Ibu sekalian, kalau mau jumpa presiden warga sini, kira-kira susah atau gampang? Hah? Mau ke istana, langsung jumpa presiden, minta sama dia, susah atau mudah? Mungkin surat dulu RT, ke RT RW, ke RW lurah, ke lurah camat. Sudah meninggal dunia Bapak, surat itu belum sampai. Begitulah susah jumpa. Padahal presiden itu manusia biasa, bisa dia mengasihi kita segala sesuatu. Tapi kalau dapat itu Masya Allah. Kalau sempat diundang kita ke istana, itu Bapak undangan kehormatan. Bapak dilatih, Bapak Ibu yang diundang dilatih sebulan. Pertama, pakaian apa Bapak pakai, bagaimana melangkah, bagaimana bersikap. Sebulan ditatar Pak, hanya untuk bertemu. La ilaha illallah. Susah sekali. Ketemu Pak Camat dia kadang-kadang Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peristiwa Isra Mi'raj ini Pak, diingatkan kita. Mau jumpa dengan yang maha segala-galanya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, semua kendali alam semesta ini di tangannya. Dia yang mengatur semuanya. Susah jumpa dia? Berwudu saja. La ilaha illallah.
Maka dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka kalau Bapak Ibu sekalian, maka aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Maka apa kata Rasulullah? Posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka Rasulullah ketika kita salat sujud itu apa kata Rasulullah? Fa'aksiru fihi bid-du'a. Perbanyak dalam sujud itu berdoa. Faqamin an yustajaba lakum. Maka di situ paling mustahak doa kamu diijabah. Maka solat itu nikmat atau kesulitan Bapak Ibu? Maka itu nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran Bapak Ibu sudah menjelaskan kepada kita seluruh perintah-perintahnya. Solat yang diperintahkan, puasa yang diwajibkan, itu beban atau Bapak Ibu nikmat? Jangan dibilang beban Bapak Ibu, itu nikmat. Maka dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Di ujung ayat itu, hai orang beriman, apabila kalian ingin salat maka wajib salat. Tapi ketika salat berwuduk dulu. Kalau seandainya tidak ada air, tayamum. Kalau kalian junub, mandi. Maka diingatkan oleh Allah di akhir ayat itu disuruh kalian salat. Sebelum salat kalian berwuduk atau mandi atau tayamum. Seluruh perintah Allah itu apa kata Allah? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Allah tidak ingin sama sekali menyulitkan kamu dengan salat, dengan wuduk, tidak, tetapi ingin menyempurnakan nikmatnya untuk kita. Maka orang yang tidak mendapatkan nikmat salat rugi sekali. Nak sempurna nikmat Allah diraihnya. Ini nikmat di dunia ini semuanya nikmat. Tetapi tak sempurna nikmat Allah kita raih kalau kita tidak mendapatkan nikmatnya salat. Kenapa? Allah sendiri mengatakan waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Dengan salat itu Allah menyempurnakan nikmatnya. Maka Rasulullah di Isra dan di Mi'raj menjemput salat. Tapi salat itu dijemput setelah apa? Diperlihatkan kebenaran ayatnya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena salat itu sujud. Salat itu ibadah. Salat itu penghambaan diri, supaya mantap penghambaan diri kita kepada Allah, maka kenal ayat-ayat Allah. Maka Bapak Ibu, Allah memperlihatkan ayat-ayatnya, kebenaran ayat-ayatnya, kekuasaannya lewat ayat-ayatnya itulah. Maka pelajari, baca supaya khusyuk salat kita, supaya Bapak Ibu nikmat. Bapak Ibu, kadang-kadang ini yang Allah ciptakan semuanya ini ayatnya. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita lewat ayat-ayatnya itulah. Lewat apa? Lewat kelapa yang Bapak Ibu makan. Ini lewat air yang kita minum. Diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nak melihat kalian, siapa yang membuat mata yang kalian gunakan untuk memandang? Ada manusia bisa buat mata? Mata seperti ini ada? Canggih dunia sekarang Pak, ada pabrik mata. Banyak fakultas kedokteran. Ada fakultas kedokteran khusus untuk membuat telinga, membuat hati, jantung, paru-paru, ginjal. Siapa buat itu? Ini udara, oksigen. Ada manusia yang bisa buat oksigen? La ilaha illallah. Maka setiap napas itu baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau sempat oksigen ini, udara ini Pak, hak patennya dipegang oleh seseorang.
dia megangnya, dia jual kepada kita. Kira-kira gimana kita hidup? Setiap hari dinaikkannya harganya. Mau apa? Kalau tidak mau bayar, ditahannya, mampus kita. Tapi subhanallah, ada yang bisa memegang hambatan udara. Kita hirup aja udara itu, kita tahu. Ada di sini yang sanggup mengatakan bahwa apa? Ada manusia yang bisa buat udara. Nunjuk. Lalu siapa yang buat? La ilaha illallah. Ada manusia yang bisa menjawab. Hidung, ada bisa manusia buat hidung. Apa ibu? Nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Maka Bapak Ibu semuanya kalau mengaca, apa doa mengaca ibu-ibu? Siapa dapat doa? Apa doa ketika kita mengaca? Ibu-ibu ada nggak berkaca? Ibu-ibu sehari-hari semalam ada ngaca nggak? Tadi mau ke sini ngaca nggak? Berapa kali sehari semalam ngaca? 5 kali seperti sholat atau lebih banyak? Apa doa ketika kita mengaca diajarkan Rasulullah? Masya Allah. Inilah orang yang tidak melihat ayat-ayat. Ketika ibu mengaca, coba lihat cantik. Setelah itu berjalan itu gaya apa? Dunia ini milik kita aja. Dikasih bedak. Coba lihat itu mata. Di atas mata ada alis. Dalam alis ini ada bulu mata. Ada bola mata. Coba lihat bola mata itu ada hitam, ada putih. Mikir gak sekali-kali kalau sempat hitam semuanya, kira-kira gimana? Ada mata ini hitam semua. Kalau sempat putih semua, tidak ada hitamnya, tidak ada bola mata hitam, Pak. Gimana kira-kira? La ilaha illallah. Kemudian coba lihat posisinya. Kalau sempat mata di bawah mulut, gimana kira-kira? Hidung di atas, bawahnya mata atau mulut paling tinggi. Kira-kira gimana? Masya Allah, mata di atas, pakai alis, hidung, mulut. Coba kita lahir ke dunia. Ada di sini yang lahir pas lahir giginya sudah lengkap. Nunjuk. Sudah full giginya, sudah ada. Ada di sini. Kapan gigi? Gigi tumbuh. Kemudian ketika dia tumbuh, Pak, Masya Allah, maka ada surat baca selalu, Sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa walladzi qaddara fahada. Semuanya Allah ciptakan sesuai ukurannya. Ini tangan saya ini dulu Bapak Ibu ketika bayi pendek. Kemudian dia panjang-panjang sesuai dengan perkembangan. Yang herannya, Allah berikan panjang tangan saya sesuai dengan panjang badan saya. Kalau sempat tangan Bapak panjang terus ke bawah, kira-kira gimana? Dan saya mau tanya, Bu, siapa yang menahan panjang tangan ibu hanya sebegitu? Pakai vaksin kemarin tuh. Ya sempat ini ya. Ini telinga saya dan telinga ini Pak, kecil dulu Pak. Tapi subhanallah berhenti dia pada ukurannya supaya kelihatan ganteng. Kalau sempat daun telinga ini besar terus seperti panjangnya rambut, kira-kira gimana? Baca la ilaha illallah. Baca subhan. Gigi ketika dia tumbuh dikit nggak? Dikit terus panjang dia. Kok berhenti dia pada posisinya? Kalau sempat yang di atas itu panjang terus ke bawah, yang di bawah itu yang menahan panjang gigi ibu itu siapa? Pakai suntik ke puskesmas kemarin tuh. La ilaha illallah. Insyaallah Bapak Ibu. Kelapa tahu kelapa?
Kalau bahasa Bangkinang, kiambi. Enak. Kelapa itu. Pernah ibu mikir, kenapa kelapa itu begitu kulitnya? Pertama ada kulit kasar. Pernah mikir nggak? Ini akal ini Pak. Di dalam Quran Allah. Ini akal ini diberi Allah bukan untuk cari makan aja Pak. Gunanya memikirkan ayat-ayat Allah. Gunanya alat untuk mempelajari ayat Allah. Itu gunanya akal ini. Bukan cari duit. Bukan cari makan. Karena kalau untuk makan dia Pak, tak perlu akal Pak. Karena banyak makhluk yang tak berakal juga Pak. Kambing pernah sekolah dia cari makan. Saya ni dosen di UIN Pak. Setiap kuliah perdana saya tanya mahasiswa, kamu mau kuliah ini untuk apa? Sebanyak-banyak mahasiswa itu ujung jawabannya untuk cari makan. Kalau kamu kuliah cari makan, pergi saya bilang. Bukan ini memang nahas kamu kalau kuliah cari makan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Mulai dari TK, SD, SMP, habis umurnya Bapak Ibu. Sampai doktor, sampai ujungnya supaya apa? Dapat kerja. Dapat kerja, dapat duit. Dapat duit bisa beli makan, bisa kawin, bisa bangun rumah. Apa bedanya kita dengan yang lain? Itulah sebabnya Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kambing untuk kawin, kuliah ada dulu. Kucing bercinta, sekolah SMA ada dulu. La ilaha illallah. Maka akal ini Bapak Ibu untuk supaya kita mengetahui sebab akibat. Setelah kalau orang berakal, ada tai kucing nampak oleh dia, ini apa? Pasti ada kucing lewat tadi di sini. Ya enggak? Ini ada nih mikrofon ini ya, nampak ini ya. Oh berarti pasti ada menciptakan ini. Sekarang kita melihat wajah kita yang begini unik, cantik, ganteng, indah, tidak terbaca oleh kita siapa yang menciptakannya. Berarti akal tak jalan akal. Berarti akal cuma cari makan aja. Kalau cari makan, la ilaha illallah Bapak Ibu. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau kena cari makan aja akal, mulai pagi makan. Bapak Ibu, maka Allah perlihatkan makhluknya banyak sekali tak punya akal, tapi mereka makan. Kalau bangun rumah, banyak makhluk Pak tak punya akal, rumahnya bagus. Tahu burung tempua Pak, burung tumpuan. Bagaimana dibuat sarang itu? Canggih sekali Pak, di atas kelapa. Itu insinyur-engineer luar biasa itu. Maka jangan bangga-bangga jadi insinyur, bisa buat gedung, bisa buat apa. Bukan itu ukuran manusia. Karena kalau kan buat itu cuma ukurannya Pak. Banyak makhluk yang lain lebih hebat dari itu. Bahkan Bapak Ibu, air liur, apa itu namanya burung? Ada burung apa namanya? Air liurnya jadi mahal sekali air liurnya. Burung apa namanya? Burung walet. Air liur burung walet itu Pak, harganya berapa? Miliaran dibeli orang berkilo-kilo ya kan? Air liur Bapak, kira-kira kalau Bapak Ibu kumpulkan, ada yang beli? Atau sombong apa? La ilaha illallah, manusia. Disuruh salat, suruh panggil azan. Padahal dipakai kaki ini buat Allah, telinga ini buat Allah, tangan buat Allah, otak ini buat Allah. Semuanya Allah yang ngasih. Panggil salat aja. Pak, kalau ada Bapak kasih apa diminta anak, kasih. Pak, belikan saya motor. Pak, belikan pula motor. Pak, belikan HP, belikan pula HP. Pak, minta duit 5 juta, belikan pula. Pak, buatkan uang. Semua Bapak Ibu minta dikasihnya. Lalu Bapak panggil dia, nak ke sini. Ndak didengarnya. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana Pak Ibu?
Nanti minta lagi dia, kasih. Toko yang dapat. La ilaha illallah, Bapak Ibu. Dia kasih, kita kasih sebab itu dipanggil pura-pura tak tahu dia. Main HP aja dia. Ada orang Bapak Ibu azan gaya tak tahu aja dia. Dangdut yang didengarnya, bola ditontonnya, azan berkumandang. Maka manusia seperti ini Pak, akal tak jalan. Berarti akalnya itu apa? Maka doa berkaca apa, Bu? Doa berkaca Allahumma hassin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Langsung kita ketika kita mengaca ganteng, cantik, luar biasa rapi, maka langsung kita katakan, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah ciptaanku. Langsung kenal Allah. Karena otak kita ni hati. Cantik siapa yang membuat? Allah. Itu gunanya. Lihat buah mangga lebat, subhanallah, subhanallah, la ilaha. Ketika lihat kelapa enak, la ilaha illallah. Kemudian buah apel, durian enak, siapa yang membuat durian itu enak seperti itu? Ibu. Siapa yang memasukkan air yang begitu nikmat dalam kelapa itu? Kita masukkannya. Kelapa itu coba lihat, ada bungkus kulit keras, sabuk, ada tempurung, ada isi, ada air. Berguna semuanya tak? Masya Allah. Ibu tahu labu? Labu tahu enggak labu? Pernah ibu mikir kenapa kulit kelapa tidak seperti kulit labu? Pernah kita mikir, ya Allah, kalau sempatlah Engkau ciptakan kulit kelapa ini seperti kulit labu, kira-kira menggulai, Ibu? Masya Allah. Kenapa kelapa? Durian itu kenapa berduri? Pernah mikir kita tak? La ilaha. Maka Bapak Ibu sekalian, intinya Rasulullah diisrakan untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, dimi'rajkan supaya Allah memperlihatkan kebenaran ayat-ayatnya. Maka di sini perlu Bapak Ibu untuk kita menjadi hamba supaya ketundukan kita sempurna kepada Allah, supaya kita bahagia dengan perintah Allah, supaya tidak kesulitan kita beragama, tak berat kita bersujud dan salat, ringan kaki kita melangkah ke masjid. Maka perkuat iman kita, perkuat keyakinan kita dengan apa? Dengan ayat-ayat, baik ayat Al-Quran atau dengan ayat yang berkembang. Maka seluruh ilmu yang kita pelajari, ilmu apa saja namanya, semuanya mempelajari ayat-ayat Allah. Ada namanya ilmu geologi, ilmu bumi. Bumi itu siapa yang buat? Allah. Itu ayat Allah. Ada ilmu astronomi, ilmu bintang. Bintang itu siapa yang buat? Ada ilmu kelautan. Laut itu siapa yang buat? La ilaha illallah. Semuanya Allah. Pelajari itu semua. Maka guru-guru kalau ada ibu, guru SMA, jangan bilang ini saya tidak mengajarkan agama, saya mengajarkan biologi. Bapak Ibu, tidak ada istilah ilmu agama, ilmu umum. Seluruh ilmu adalah untuk agama. Catat itu. Belajar kimia kalau tidak untuk agama, tidak ada gunanya. Belajar fisika tidak ada pengaruh kepada iman, apa gunanya? Maka ibu-ibu kalau mengajar matematika kepada anak-anak, kalau ada guru bapak-bapak di sini mengajarkan biologi, kimia, fisika, itu dahsyat Bapak Ibu. Apalagi ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu yang mempelajari atau anatomi tentang makhluk hidup, Masya Allah. Disitulah Allah memperlihatkan kekuasaannya. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita rajin membaca ayat-ayat Allah
mempelajari ayat-ayat Allah supaya ketundukan penghambaan diri kita sempurna kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, dan juga kita akan menyambut Ramadan. Bahagia kita menyambut perintah Allah. Dan ingat Bapak Ibu, Allah perintahkan kita perintahnya bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk membahagiakan. Mari kita bahagia dengan salat kita. Mari kita bahagia dengan puasa. Mari kita sambut ibadah Ramadan ini dengan penuh gembira, lapang dada dan bahagia. Dan kita persiapkan diri kita untuk menyambut seluruh perintah-perintah Allah. Ini pelajaran dari Isra Mi'raj dan juga menyambut Ramadan. Kita sambut seluruh perintah Allah dengan lapang dada dan dengan penuh kebahagiaan dan tanpa sedikit pun merasa kesulitan, dan berdoa kita kepada Allah selalu supaya apa yang kita amalkan diterima dan supaya dimudahkan untuk kita melaksanakan seluruh perintahnya. Kenapa saya sampaikan Bapak Ibu, saya ini adalah sebagai Ketua MUI Kabupaten Kampar. Ini adalah wilayah Kabupaten Kampar. Saya ini Bapak Ibu sudah 3 periode menjadi Ketua MUI. Dan kemarin ada lagi musyawarah pemilihan ketua baru, terpilih lagi saya menjadi Ketua MUI. Maka sekarang ini Ketua MUI Kabupaten Kampar yang periode keempat. Sudah 15 tahun berlalu. Maka ke depan ini menjadi 20. Kenapa nak ganti-ganti Pak Ustaz? Ustaz terus. Nah, ada yang sanggup maju Pak. Kata mereka, selagi Pak Ustaz siap, maka tak akan ada orang yang maju katanya. Kalau begitu tak apa-apalah. Kalau seandainya kalau serahkan. Jadi Bapak Ibu, lama saya sudah, dan ini mohon maaf baru kali ini saya berkunjung, dan ini sebenarnya kalau bagi saya bukan peringatan yang paling penting, tetapi silaturahmi. Masya Allah, inilah warga Kabupaten Kampar yang tinggal di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Dan dalam kesempatan ini menjelang masuknya Ramadan, kita berdoa bersama ya, supaya panjang umur, supaya Allah berikan kepada kita nikmat masuk Ramadan. Kemudian saya ingin membersihkan diri, karena Ramadan ini kita perlu bersih-bersih diri. Saya minta maaf Bapak Ibu, dalam menjalankan tugas selama ini banyak kekurangan-kekurangan dan kelalaian-kelalaian. Mau Bapak Ibu memaafkan? Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian, doakan saya dimudahkan Allah untuk menjalankan amanah ini demi untuk menjaga agama, kemudian menjaga umat di Kabupaten Kampar ini, supaya kita menjadi masyarakat yang benar-benar religius. Kenapa saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, dan saya tidak bisa lama-lama berduduk lagi Bapak Ibu. Saya langsung permisi karena sudah terlalu lama saya ceramah. Tadi saya janji cuma setengah jam, tapi Masya Allah saya senang, bahagia sekali melihat kehadiran Bapak Ibu. Maka saya tak sadar saya hampir jam 10 ini. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Aku lakukan hadza. Dan ya Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتهما يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا أعمالنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا أعمالنا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.